Team balik. Sorry, Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul Blood Brothers, Baranaga. Gimana alur cerita selengkapnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah pada tahun 1995. Di sebuah tempat rahasia, seorang pria bernama Bakre Saleh dijatuhi hukuman mati oleh seorang pemimpin organisasi Tujuh Naga bernama Datuk Zul. Bakre dituduh telah melakukan pengkhianatan besar terhadap organisasi. Dan sejak saat itu, sebuah dendam yang sangat panjang mulai tumbuh dalam kegelapan. Dalam duniaku. 30 tahun kemudian, kita dibawa ke Malaysia modern, di mana seorang pria bernama Gaswan atau yang lebih dikenal sebagai Gas tengah menjalankan tugas sebagai pemimpin pasukan pengawal elit bernama Silent Guard. Bersama sahabatnya Arif, mereka berdua bekerja langsung di bawah perlindungan Datuk Zul. Pada suatu hari, Gas dan timnya mendapat tugas untuk mengawal Bosam, salah satu anggota penting organisasi tersebut. Namun di tengah perjalanan, rombongan mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok pria bersenjata. Dan inilah yang terjadi. Parameter. Line clear. Setelah insiden itu, mereka harus memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Namun kenyataannya, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh mereka. Pengaruh Datuk Zul terlalu besar, bahkan hukum pun seolah berada di bawah kendalinya. Seorang kepala polisi bernama Edlin mencoba menyelidiki kasus tersebut. Namun Gas justru meremehkannya karena tahu bahwa polisi tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan organisasi Tujuh Naga. Tak lama kemudian kita diperlihatkan markas Silent Guard. Ini adalah perusahaan pengawal elit paling berpengaruh di Malaysia. Klien mereka bukan hanya pebisnis kaya, tetapi juga para politikus, gangster besar hingga tokoh-tokoh penting negara. Semua itu berkat Datuk Zul, mantan komandan yang kini menjadi pemimpin organisasi Tujuh Naga. Datuk Zul memiliki dua anak. Yang pertama adalah Sheila, putri kesayangannya yang sedang menjalin hubungan dengan Gas. Sedangkan yang kedua adalah Fadlan, putra yang selama ini dipercaya mengurus berbagai urusan keluarga dan organisasi. Sementara itu, Arif teringat pada masa lalunya. Bertahun-tahun sebelumnya, dia pertama kali bertemu dengan Gas dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Saat itu Gas masih remaja dan sedang dipukuli habis-habisan oleh orang-orang di sekitarnya karena ibunya dituduh mencuri uang. Arif mencoba menolongnya, tetapi usahanya tidak berhasil. Di sisi lain, kehidupan Arif sendiri juga tidak lebih baik. Dia memiliki kakak bernama Zaki, seorang penjudi yang sering mencuri uang ayah mereka demi melunasi hutang. Namun setiap kali ketahuan, justru Arif yang selalu disalahkan dan menerima hukuman. Tahun demi tahun pun berlalu. Pada tahun 2015, setelah ayah mereka meninggal dunia, hutang-hutang Zaki semakin menumpuk dan membuat kehidupan Arif semakin sulit. Di saat itulah Gas datang dan menawarkan bantuan. Dia membawa Arif bergabung dengan Silent Guard, sekaligus memperkenalkannya kepada Datuk Zul. Dan sejak saat itu, hidup Arif berubah total. Dari seorang pemuda miskin yang tertindas, kini dia menjadi bagian dari organisasi paling berkuasa di Malaysia. Kembali ke masa sekarang, Gas dan timnya berhasil menangkap seorang pria bernama Mickey. Menurut informasi dari Fadlan, Mickey adalah dalang di balik penyerangan terhadap Bosam. Ngaku tak ngaku. Can't wait up sekarang.
Lupa kita budak-budak macam mana. Sementara itu, Sheila sedang diganggu oleh seorang pria kaya bernama Daniel. Daniel terobsesi ingin memilikinya, namun Sheila menolak mentah-mentah. Tak lama kemudian, Gus datang dan langsung memberikan pelajaran keras kepada Daniel. Tak. Kau degil. Ingat aku. Kau punya pasal lah ni. Aju lagi. Betul tak balon? Sejak saat itu, Daniel mulai menyimpan dendam terhadap Gus dan Sheila. Keesokan paginya, Sheila membicarakan rencana pernikahan mereka. Dia ingin bertemu dengan ibu kandung Gus. Namun Gus menolak. Dia masih menyimpan kebencian mendalam kepada ibunya yang telah meninggalkannya sejak kecil. Di saat yang sama, Datuk Zul diam-diam memberitahu Gus bahwa dirinya mengidap kanker stadium akhir. Dia sadar bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Karena itulah Datuk Zul memutuskan untuk menyerahkan masa depan organisasi kepada generasi berikutnya. Fadlan akan mengurus seluruh urusan hukum dan bisnis keluarga. Sedangkan Gus ditunjuk sebagai pemimpin baru organisasi Tujuh Naga. Beberapa saat kemudian, Gus menghubungi Arif dan meminta semua anggota segera berkumpul di markas. Sesampainya di sana, seluruh petinggi organisasi Tujuh Naga telah hadir. Suasana pertemuan itu sangat tegang. Bosam menuntut agar Kak Sam dihukum mati. Alasannya, Kak Sam telah membunuh salah satu anak buahnya saat melakukan interogasi. Bagi organisasi Tujuh Naga, aturan adalah segalanya. Siapapun yang melanggar harus menerima konsekuensi tersebut. Di hadapan seluruh anggota, Datuk Zul kemudian mengumumkan keputusan besar. Mulai hari itu, Gus resmi ditunjuk sebagai pemimpin baru organisasi Tujuh Naga. Semua orang terkejut, tak sedikit yang mempertanyakan keputusan tersebut. Setelah pengumuman itu, Datuk Zul juga mengambil keputusan yang lebih berat lagi. Kak Sam harus dieksekusi demi menjaga kehormatan organisasi. Gus pun hanya terdiam. Dia tahu bahwa Kak Sam adalah salah satu orang paling setia yang pernah bekerja bersamanya. Namun di dalam organisasi ini, perasaan tidak pernah berada di atas aturan. Dengan hati yang hancur, Gus akhirnya menjalankan hukuman tersebut sendiri. Memang tak ada pada kita, Gus. Sementara itu, Daniel yang masih menyimpan dendam terhadap Gus mulai menjalankan rencananya. Dia menemui Zaki, yaitu kakak Arif yang kini bekerja sebagai penyelidik dan mata-mata bayaran. Daniel meminta Zaki memasang kamera tersembunyi di kamar pengantin Gus dan Sheila pada malam pertama mereka. Tujuannya sangat keji. Dia ingin menyebarkan rekaman pribadi tersebut kepada publik demi menghancurkan kehidupan Sheila. Karena terlilit hutang, Zaki akhirnya menerima pekerjaan itu. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Gus dan Sheila resmi menikah. Pernikahan mereka berlangsung mewah dan meriah. Namun, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa tragedi besar sedang menunggu mereka. Di tengah pesta pernikahan, Sheila diam-diam menghubungi Arif. Dia meminta obat penenang yang biasa dikonsumsinya. Arif pun mengambil obat tersebut dan meletakkannya di kamar pengantin. Di saat yang sama, Zaki berhasil menyusup dan memasang kamera tersembunyi. Namun sebelum pergi, Arif sempat memergoki kakaknya itu. Arif marah dan langsung menyuruh Zaki meninggalkan tempat tersebut. Saat malam tiba, setelah seluruh tamu pulang, Gus dan Sheila masuk ke kamar mereka. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi. Sheila yang telah meminum obat penenang itu tiba-tiba mengalami overdosis. Tubuhnya mulai melemah dan nafasnya semakin pendek. Dan sebelum siapapun sempat menolongnya, Sheila pun meninggal dunia. Kematian itu menghancurkan segalanya. Gus yang baru saja menikah kini harus kehilangan wanita yang paling dicintainya. Sementara itu, Arif menerima sebuah pesan misterius. Isi pesan tersebut membuat darahnya membeku. Pesan itu berbunyi bahwa pembayaran akan segera ditransfer karena tugas pembunuhan telah berhasil diselesaikan Arif. Arif sama sekali tidak memahami maksud pesan tersebut. Namun semuanya sudah terlambat. Gus mengetahui bahwa Arif adalah orang terakhir yang masuk ke kamar Sheila. Ditambah dengan pesan misterius tadi, seluruh bukti seolah mengarah kepadanya. Tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan, Gus dan anak buahnya langsung menculik Arif. Di sebuah tempat rahasia, Arif diinterogasi dan dipukuli habis-habisan. Fadlan bahkan menuduh Arif telah menjual kesetiaannya kepada Bosam demi uang yang lebih besar. Meski Arif terus bersumpah bahwa dirinya tidak bersalah, tidak ada seorang pun yang percaya. Bahkan Gus sendiri mulai kehilangan keyakinannya terhadap sahabat yang selama ini dianggap sebagai saudara.
Namun jauh di dalam hatinya, Gas masih berharap bahwa Arif tidak mungkin melakukan pengkhianatan seperti itu. Di sisi lain, Datuk Zul juga mendengar tuduhan tersebut. Namun berbeda dengan yang lain, dia sama sekali tidak percaya bahwa Arif adalah pembunuh Sheila. Menurut Datuk Zul, seseorang sedang mencoba menghancurkan organisasi mereka dari dalam. Sementara itu, pihak kepolisian menemukan sebuah kamera tersembunyi di kamar pengantin. Penemuan itu membuat kasus kematian Sheila menjadi semakin misterius. Di tempat Arif disekap, tiba-tiba muncul seorang pria misterius yang membunuh 2 penjaga. Pria itu masuk ke ruangan Arif dan menanyakan sebuah rekaman video. Arif yang sama sekali tidak memahami maksudnya langsung melawan. Dan inilah yang terjadi. Dalam kekacauan itu, Arif berhasil melarikan diri menggunakan motor milik pria misterius tersebut. Kini Arif bukan hanya kehilangan sahabatnya, dia juga menjadi buronan organisasi paling berbahaya di Malaysia. Setelah berhasil melarikan diri, Arif segera menemui Mira. Dia mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat menyakiti Sheila. Mira pun terkejut ketika mengetahui Sheila meninggal akibat overdosis. Menurutnya, obat yang diberikan kepada Sheila adalah obat biasa yang selama ini selalu dikonsumsi tanpa masalah. Artinya, ada seseorang yang sengaja memanipulasi keadaan. Saat itu juga, Arif teringat pada kakaknya Zaki. Dia sadar bahwa Zaki mungkin mengetahui sesuatu tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam pernikahan tersebut. Namun di saat yang bersamaan, Gas telah mengerahkan seluruh anggota Silent Guard untuk memburu Arif. Dia memberi perintah tegas, Arif harus ditemukan dalam waktu 24 jam. Sementara itu, Daniel menerima kabar dari Zaki bahwa terdapat rekaman penting dari kamar pengantin. Menurut Zaki, rekaman itu bisa menjadi bukti yang sangat berharga. Daniel pun setuju untuk membeli flash disk yang berisi rekaman tersebut. Namun Daniel ternyata memiliki rencana lain. Saat Zaki sedang lengah, Daniel justru mencuri flash disk itu dan melarikan diri. Masalah pun semakin rumit karena Zaki ternyata tidak memiliki salinan rekaman tersebut. Tak lama kemudian, Arif berhasil menemukan kakaknya. Di tempat lain, Gas dan anak buahnya sedang menggeledah rumah Arif untuk mencari bukti pengkhianatan. Malik lalu melaporkan kepada Gas bahwa polisi telah menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan Arif dan Zaki berada di sekitar kamar pengantin. Hal itu semakin memperkuat dugaan bahwa Arif terlibat dalam kematian Sheila. Namun Arif akhirnya berhasil memaksa Zaki untuk mengatakan yang sebenarnya. Dengan penuh rasa bersalah, Zaki mengaku bahwa dirinya memang disewa oleh Daniel untuk memasang kamera tersembunyi di kamar pengantin. Namun dia bersumpah tidak pernah berniat membunuh Sheila. Dia juga menjelaskan bahwa flash disk berisi rekaman itu telah dicuri oleh Daniel. Belum sempat mereka menyusun rencana berikutnya, Malik dan anggota Silent Guard lainnya berhasil menemukan lokasi persembunyian mereka. Dan inilah yang terjadi. Turun bawah, Bang Jared. Macam gas sembang gaman Syam. Sorry, Arif. Kunci. Kepala anjing. Setelah berhasil kabur, Arif dan Zaki mulai mencari keberadaan Daniel. Mereka mendatangi seseorang untuk memperoleh kartu akses yang dapat digunakan masuk ke berbagai klub eksekutif tempat Daniel biasa berada. Di sisi lain, Kapten Polisi Adlin mulai menemukan fakta yang mengejutkan. Setelah melakukan penyelidikan, dia menyimpulkan bahwa Sheila sebenarnya diracun. Dan bukan hanya itu, rekaman video yang ditemukan sebelumnya juga ternyata telah dimanipulasi. Artinya, ada seseorang yang sengaja ingin memecah belah organisasi Tujuh Naga. Adlin kemudian menemui Datuk Zul. Dia menjelaskan bahwa ada pengkhianat yang bersembunyi di dalam organisasi tersebut. Menurutnya, penyerangan terhadap Bosam, kematian Sheila, dan berbagai kejadian lainnya merupakan bagian dari sebuah rencana besar. Adlin juga mengungkap fakta lain yang mengejutkan. Mickey, pria yang sebelumnya dibunuh oleh Gas, ternyata adalah seorang informan polisi. Dengan kata lain,
Mereka semua selama ini sedang dimainkan oleh seseorang. Adlin menawarkan kerjasama kepada Datuk Zul, namun dengan satu syarat. Setelah semuanya selesai, organisasi Tujuh Naga harus dibubarkan. Sementara itu, Daniel akhirnya berhasil menemukan seorang hacker untuk membuka flash disk yang telah dicurinya. Dia berniat menjual informasi tersebut kepada pihak yang menawarkan harga tinggi. Namun sebelum sempat melakukannya, seseorang tiba-tiba muncul dan membunuh Daniel dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, Arif dan Zaki tiba di lokasi. Melihat pembunuh itu, Arif langsung menyerangnya tanpa ragu. Dan inilah yang terjadi. Dan disinilah fakta mengejutkan mulai terungkap. Ternyata pria misterius itu adalah Pablo. Pablo adalah salah satu anggota Silent Guard yang selama ini bekerja bersama mereka. Arif tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin salah satu rekan paling setianya ternyata terlibat dalam semua kekacauan ini. Namun sebelum Arif berhasil mendapatkan jawaban, Pablo berhasil melarikan diri. Di saat yang sama, Gas juga tiba di lokasi. Namun bukannya bekerja sama, Gas justru kembali menuntut Arif untuk menyerahkan diri. Dan inilah yang terjadi. Kau terima aku boleh explain. Di tengah pertarungan, Arif terus berusaha menjelaskan bahwa pembunuh Sheila yang sebenarnya adalah Pablo. Namun Gas sudah terlalu dikuasai amarah dan rasa kehilangan. Baginya Arif tetaplah pengkhianat yang telah menghancurkan hidupnya. Saat situasi semakin tidak terkendali, tiba-tiba Zaki berhasil memutar sebuah rekaman video yang selama ini menjadi kunci dari semua misteri. Semua orang langsung terdiam. Di dalam rekaman itu, terlihat dengan jelas bahwa orang yang membunuh Sheila adalah Pablo. Dan seseorang yang sama sekali tidak pernah dicurigai sebelumnya, yaitu Fadlan. Namun kejutan itu belum berakhir. Sebuah rahasia yang selama puluhan tahun disembunyikan akhirnya terungkap. Ternyata Fadlan bukanlah anak kandung Datuk Zul. Dia adalah anak dari Bakre Saleh, pria yang 30 tahun lalu dihukum mati oleh Datuk Zul karena dianggap sebagai pengkhianat organisasi Tujuh Naga. Selama bertahun-tahun, Fadlan hidup dengan satu tujuan, yaitu membalaskan dendam ayahnya. Fadlan merasa dirinya adalah orang yang paling pantas memimpin organisasi Tujuh Naga. Namun kenyataannya, Datuk Zul justru memilih Gas sebagai penerusnya. Keputusan itulah yang membuat kebencian Fadlan semakin besar. Sementara itu, Datuk Zul akhirnya mengetahui seluruh kebenarannya. Dia memerintahkan seluruh anggota organisasi untuk menangkap Fadlan dan membawanya untuk diadili. Namun Fadlan ternyata sudah mempersiapkan segalanya. Bersama Pablo dan para pengikut setianya, dia melancarkan serangan besar terhadap organisasi Tujuh Naga. Dan inilah yang terjadi. Cuma pengkhianat malam ini. Tunggu sini. Pakai Kevlar. Tapi tangan Gas, diam Gas. Sementara itu, Fadlan berhasil mengambil alih sebagian besar organisasi. Bersama Pablo dan seorang anggota bernama Ayam, dia mulai menyingkirkan semua orang yang masih setia kepada Gas. Gas pun akhirnya menyadari kesalahan terbesar yang telah dia lakukan. Dia telah menuduh orang yang paling setia kepadanya, orang yang selalu berdiri di sisinya sejak awal. Gas pun akhirnya meminta maaf kepada Arif. Kini mereka berdua menghadapi kenyataan pahit. Fadlan telah mengambil alih organisasi. Lalu Fadlan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk memburu Gas dan Arif. Dan siapapun yang membantu mereka akan dianggap sebagai pengkhianat. Namun di tengah kekacauan itu, masih ada satu orang yang tetap setia, yaitu Malik. Meski ditangkap dan disiksa habis-habisan, Malik tidak pernah membocorkan keberadaan Gas maupun Arif. Bahkan saat nyawanya berada di ujung tanduk, dia tetap memilih diam.
kesetiaan Malik akhirnya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Dia dan beberapa pengawal lain yang masih setia kepada Datuk Zul dieksekusi oleh Fadlan. Yo, Malik. Orang semua naik. Sekarang ni kau cakap dengan aku. Sementara itu, Kapten Edlin bersedia membantu Arif dan Gas setelah menerima bukti-bukti mengenai pengkhianatan Fadlan. Namun Gas masih belum sepenuhnya percaya kepada polisi. Ketika Gas sedang menyendiri, sebuah fakta mengejutkan kembali terungkap. Ternyata Kak Sam masih hidup. Selama ini, Gas tidak benar-benar membunuhnya pada malam eksekusi tersebut. Dia sengaja memasukkan kematian Kak Sam karena mengetahui bahwa Kak Sam sebenarnya tidak bersalah. Kembalinya Kak Sam membuat kekuatan mereka bertambah. Kini mereka akan bersatu untuk menghadapi Fadlan. Di sisi lain, polisi memindahkan Zaki dan keluarganya ke lokasi rahasia. Sayangnya, informasi itu telah bocor. Dalam perjalanan, pasukan pembunuh bayaran yang dikirim Fadlan langsung menyerang secara brutal. Dan inilah yang terjadi. Namun di tengah kekacauan itu, Pablo berhasil menangkap Zaki. Zaki kemudian dibawa menghadap Fadlan. Di sana, Fadlan memaksa Zaki untuk menyerahkan flash disk berisi bukti pengkhianatannya. Sementara itu, Arif memutuskan untuk melakukan misi penyelamatan seorang diri. Sebelum berangkat, dia menemui seorang teman lama Zaki yang memiliki berbagai macam senjata. Setelah semuanya siap, Arif langsung mendatangi markas Fadlan. Tempat itu dijaga oleh puluhan orang bersenjata. Namun Arif tetap masuk seorang diri. Dia meminta Fadlan membebaskan kakaknya. Sebagai gantinya, dia mengancam akan menyebarkan seluruh bukti pengkhianatan Fadlan kepada anggota Tujuh Naga. Sebelum Fadlan menjawab, tiba-tiba Apa kau buat semua ni, ha? Assalamualaikum. Apa khabar, Arif? kerjasama dua sahabat itu berhasil mengalahkan Fadlan. Setelah semua yang terjadi, Gas memutuskan untuk pergi ke Thailand. Dia ingin menepati janjinya kepada Sheila untuk mencari keberadaan ibu kandungnya. Sementara itu, Zaki akhirnya bisa kembali berkumpul dengan keluarganya meskipun tubuhnya masih dipenuhi luka akibat pertarungan terakhir. Kak Sam kemudian ditunjuk menjadi pemimpin baru organisasi Tujuh Naga. Dan film pun selesai. Bagaimana menurut kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar.
Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk recap film menarik lainnya. Kami segenap tim recap film mengundurkan diri. Assalamualaikum and see you next time.